Pemirsa, seperti yang sudah kami janjikan, di segmen ini kita akan membahas mengenai pergerakan Bursa Amerika dan Regional Asia serta pembukaan Bursa Efek Indonesia bersama Bapak Vicky Amarnani, Monex Market Strategist. Bisa dievaluasi apa saja sebenarnya yang terjadi pekan lalu sehingga Regional Asia hari ini dibuka menguat? Yes, hari ini hijau semua ya. Ya, betul. Tapi kalau kita lihat minggu lalu sebetulnya indeks atau equity global tuh menurun semua minggu lalu. Yang utama adalah dari China dan Eropa. Karena ada hambatan pada manufacturing di China dan Eropa. Ada penurunan? Penurunan ya di manufacturingnya, dan angkanya indeksnya sudah di bawah 50 di 47 sampai 48 di China dan di Eropa. Artinya itu lagi kontraksi. Dan sekarang sebetulnya di Cina itu manufacturingnya sudah di level terendah dari November 2011. Jadi dua efek itu yang utama yang membuat stock market turun. Tapi selain itu ada berita yang positif juga seperti jobless claims ya. Masih di titik terendah 4 tahun di Amerika Serikat. Tapi walaupun hari Jumat penjualan rumah Amerika Serikat itu keluar lebih buruk daripada ekspektasi, market masih up. Menurut saya, seperti kita membahas sebelumnya juga ya, setiap ada peluang koreksi, itu investor jangka panjang akan masuk dan adalah kesempatan untuk membeli. Betul, dalam seminggu terakhir bursa saham kita ketahui cukup rally baik ya. Nah, apakah juga apakah akan mengalami koreksi nanti ke depannya? Ya, sekarang kan banyak orang melihat konsolidasi ya, kayak Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 dekat level tertinggi, dan menurut mereka ini waktunya untuk koreksi. Menurut saya koreksinya akan sangat terbatas saja ya, dan mungkin koreksi seperti minggu lalu sudah menarik untuk membeli saham-saham indeks Asia dan Amerika, tergantung ya. Kalau Dow Jones saya melihat dekat-dekat level 12.700 itu sangat menarik untuk investor jangka panjang untuk membeli. Kalau sudah termasuk rendah menurut Anda di angka 12.700 itu? Menurut saya sudah rendah gitu. Jadi akan kita lihat koreksi seperti September Oktober ya, Dow turun 20% atau Hang Seng menurun sampai 16.000, menurut saya koreksi seperti itu tidak akan terjadi lagi. Oke, kalau kita balik ke Cina, ini ada penurunan perlambatan gitu ekonomi di Cina. Nah, bagaimana Anda melihat perform nanti indeks Hang Seng? Indeks Hang Seng saya lihat sementara konsolidasi ya. Range yang saya lihat untuk 2-3 minggu depan adalah antara 20.000 sampai 22.000. Ya, cukup besar, cuman Hang Seng juga cukup volatil gitu ya. Jadi di angka 20.200 menurut saya itu titik menarik untuk membeli gitu. 20.200. Kita lihat dulu pembukaan Bursa Efek Indonesia hari ini. Baik, bisa kita tampilkan untuk pembukaan Bursa Efek Indonesia pada sesi pertama peragangan hari ini juga dibuka menguat. Ternyata untuk IHSG menguat 0,22%, LQ45 juga dibuka menguat 0,3%, dan Jakarta Islamic Index dibuka menguat 0,12%. Iya, seperti apa Pak Vicky? Apakah memang itu karena imbas dari regional atau memang ada trigger-trigger lain? Imbas dari regional sebetulnya gitu, dan seperti mungkin Ibu Angga tadi mengatakan, fund manager juga sudah masuk membeli gitu. Karena indeks Indonesia juga sangat pengaruh oleh investor luar ya. Soalnya banyak orang asing yang membeli saham lokal Indonesia juga. Oke, balik lagi ke Asia. Bagaimana dengan Nikkei? Ini sudah menguat lebih dari 18% sepanjang tahun ini. Bisa rally lagi nanti ke depannya? Ya, sebetulnya kan rally ini yang utama tuh efek dari mata uang Japanese yen ya. Soalnya kalau mata uang yen itu melemah, itu baik buat indeksnya. Kenapa? Perusahaan ekspor seperti Toyota gitu ya, untuk mereka itu sangat menarik. Soalnya cost mereka dalam yen dan penghasilan mereka dari luar, dari Europe, dari US. Jadi kalau misalnya yen itu melemah, itu lebih baik buat mereka. Justru kalau setiap pelemahan yen 1 poin, jadi misalnya dari 80 ke 81, itu membuat penghasilan lebih tinggi $325 juta untuk Toyota per tahun ya. Itu hanya 1 poin saja? 1 poin saja, 100 poin lah, $1 gitu ya. Di 80 ke 81, jadi yen itu sudah melemah dari 76 ke 83. Jadi pergerakan itu sangat benefit untuk perusahaan-perusahaan Jepang sebetulnya. Dan untuk sekarang ya, karena rally 18% sudah terjadi, menurut saya ini akan konsolidasi sementara ini antara 9.750 sampai 10.200. Saran Anda untuk mungkin yang akan main di Nikkei? Membeli pada koreksi. Soalnya untuk mata uang dolar yen pun saya lihat ini kali kayaknya Bank of Japan itu berhasil ya dengan kebijakan uang longgar ya, dan dengan intervensi mereka. Jadi sekarang dolar yen pun saya melihat koreksi sampai 81.80 bisa balik naik lagi, sama untuk Nikkei. Jadi Nikkei setiap kali ada koreksi di bawah 10.000 adalah angka untuk menarik untuk dibeli. Bagaimana dengan support yang kuat di 9750. 9750. Oke. Bagaimana dengan kondisi Eropa Pak Vicky? Apakah memang masih akan mempengaruhi karena di sana banyak sekali ada turun aktivasi pabrik di Jerman dan Prancis? Betul ya. Jadi itu data
manufacturing itu buruk dari semua zona Euro, dari Jerman, dari Prancis ya, dari seluruh Eurozone. Jadi saya lihat itu pasti akan dampak ke Asia juga, seperti Indonesia ke Cina juga untuk ekspor mereka. Cuman sementara aja dampaknya gitu. Apalagi untuk Indonesia karena demand permintaan lokal juga sangat kuat di Indonesia.